Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Pak Huda. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bab 3, indahnya saling menghargai dalam keragaman, yang sub ketiga. Sebelum itu, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita masuk pada slide berikutnya. Kemarin pada bab ini, indahnya saling menghargai dalam keragaman, yang subbabnya yang pertama yaitu keragaman sebagai sunatullah. Kalau keragaman ini memang kehendaknya dari Allah, kita harus yakin itu. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain agama Islam. Jadi semua agama, intinya semua agama itu mengajarkan kebaikan atau berakhlak mulia. Dan kita memasuki pada yang ketiga, yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Saling menghormati dan menghargai kalangan yang berbeda agama, ya. Itu ada foto para petinggi-petinggi jajaran tokoh-tokoh agama itu melakukan musyawarah nasional untuk membangun budaya damai. Jadi intinya kita meskipun berbeda keyakinan, tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling menjahati, tapi kita harus sama-sama merangkul, sama-sama menggenggam untuk menjadi Indonesia yang kuat, yang tangguh. Dan apabila kita bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan atau teman yang berbeda keyakinan, kita tetap harus saling menghargai dan menyayangi. Oke. Sikap yang terbaik pada keragaman serta perbedaan merupakan saling menghargai serta hormati yang dikenali dengan istilah toleransi. Jadi kita bersikap menghargai perbedaan, menghargai dan menghormati mereka yang berbeda dengan kita, berbeda apa saja, itu dinamakan toleransi. Dan toleransi sendiri ini bisa diwujudkan dengan empat perkara. Yang pertama, memberi kebebasan terhadap orang lain. Yang kedua, mengakui hak setiap individu. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Yang keempat, saling memahami dan mengerti. Jadi meskipun mereka kok berbeda, kita tetap menghargai, tetap memberi kebebasan. Tidak kok kamu harus masuk Islam, tidak seperti itu, ya. Karena semua orang itu memiliki kebebasan, memiliki hak orang lain tersebut. Yang penting kita saling memahami dan saling menghargai dan tidak menyinggung perasaan mereka. Meskipun berbeda, tetap kita sayangi. Itulah 4 perkara wujudan dari sikap toleransi. Nah, toleransi, meskipun kita toleransi, tetapi ada batasannya, ya. Saling hormat serta toleransi antar umat beragama
terdapat batasannya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip keyakinan atau akidah agama. Bisa dikatakan toleransi itu tidak dibenarkan dalam peribadahan. Itu ya. Kita boleh bertoleransi dalam selain beribadah. Contohnya kita jual beli barang kepada orang selain agama Islam, kepada orang Kristen misalnya. Boleh kita beli sesuatu barang dari orang Konghucu, boleh kita berakad musyarakah atau bagi hasil kepada mereka yang berbeda keyakinan, itu boleh diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang Rasulullah contohkan. Rasulullah Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya beliau bertemu dengan seorang pengemis Yahudi yang berada di pinggir pasar, yang buta, yang mana Yahudi itu buta, dan Rasulullah merasa kasihan. Akhirnya Rasulullah menyuapi pengemis buta tersebut. Meskipun berbeda agama, Rasulullah tetap bersikap toleransi atau kasihan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Meskipun Yahudi pengemis tersebut sangat benci kepada Rasulullah, tapi pada akhirnya pengemis tadi masuk Islam karena sifat belas kasihannya Rasulullah. Nah, batasannya di manakah sikap toleransi ini? Diucapkan dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. As-surah sampai akhir, okay. Di situ dikatakan yang intinya untukmu agamamu dan untuk agamaku, yang mana pada waktu itu kelompok orang kafir ini sudah kehabisan akal untuk menghentikan ajaran agama Islam. Akhirnya mereka mencoba untuk bermusyawarah dengan Nabi Muhammad supaya menyembah Tuhannya selama 1 tahun. Kemudian orang Yahudi ini akan menyembah agama Tuhannya Nabi Muhammad selama 1 tahun, dan turunlah surat ini. Kalau agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi toleransi ini tidak boleh dalam ibadah. Contohnya kalau kita hari Minggu kita bersama-sama pergi ke gereja, kalau hari Jumat kita bersama-sama dengan orang selain orang Islam pergi ke masjid untuk ibadah bersama, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Itu adalah batasan-batasan toleransi. Kalau selain dalam peribadahan itu boleh atau sangat dianjurkan sekali. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Yang intinya pada pertemuan kita hari ini adalah saling menghormati dan menghargai kepada orang yang selain berbeda agama. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, kita harus saling menghormati dan menghargai, atau bisa dikatakan dengan bersikap toleransi. Dan sikap toleransi itu diperbolehkan semuanya kecuali dalam peribadahan atau akidah. Mungkin itu yang bisa Pak Uda sampaikan.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dibenarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.